Halo, selamat malam teman-teman. Eh, di sini saya Stefanicus Monianto dari Universitas Katolik Sugio Pranoto akan menjelaskan tentang sistem operasi pada komputer. Sistem operasi pada komputer sendiri yaitu secara umum pengertian sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang berfungsi sebagai antarmuka dan pengatur semua sumber daya pada perangkat komputer. Peran utama sistem operasi yaitu menjadi penghubung antara tiga komponen utama yang terdiri dari software, yaitu aplikasi dan program. Yang kedua adalah hardware, contohnya CPU, kartu grafis, monitor, keyboard, mouse, dan lain-lain. Serta brainware, yaitu penggunanya atau manusia yang menggunakan komputer. Sedikit ini adalah sebuah perkembangan tentang operating system sendiri. Yaitu pada generasi pertama, perkembangan sistem operasi masih dilakukan secara manual, yaitu hanya bisa menggunakan rangkaian yang berbeda-beda, tidak menjadi satu. Di generasi kedua, diperkenalkanlah pekerjaan yang dilakukan dalam satu rangkaian atau biasa disebut batch processing system atau multitask. Generasi ketiga, yaitu sistem operasi sudah mendukung layanan multi-user, multi-programming, dan batch processing system atau multitask. Di generasi keempat, yaitu Graphical User Interface atau GUI. Artinya sistem operasi memiliki tampilan dan dengan bermodalkan mouse, end user dapat menjalankan aplikasi atau program atau perangkat lunak. Yang generasi yang kita gunakan sekarang. Sistem operasi yang berada dalam sebuah sistem operasi ini adalah contoh sebuah sistem operasi berbasiskan website yang bekerja di dalam sebuah sistem operasi. Dan generasi selanjutnya diperkenalkanlah sistem operasi bergerak atau mobile pada perangkat bergerak seperti PDA, Pocket PC, dan lain sebagainya. Di generasi selanjutnya diperkenalkan juga teknologi sistem operasi jaringan yang sifatnya virtual, sehingga dalam satu jaringan hanya diinstal satu buah sistem operasi pada perangkat yang bertugas menjadi server atau otaknya. Selain itu, diperkenalkan pula cross-platform operating system yang artinya dapat menggabungkan dua sistem operasi berbeda seperti Linux dan Windows. Berikut adalah fungsi-fungsi sistem operasi. Yang pertama, sebagai pengatur hardware. Yang kedua, menjalankan perintah dasar pada komputer. Yang ketiga, mengorganisir dan mengatur berbagai macam aplikasi. Yang keempat, menerjemahkan bahasa pemrograman dalam bentuk grafis agar dapat penggunanya bisa lebih mudah memahami. Yang kelima, untuk peran komputer yang lebih optimal. Selanjutnya adalah jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama adalah DISC Operating System. DOS biasa dibilang merupakan nenek moyang dari sistem operasi yang dimiliki oleh Microsoft saat ini. DOS yang juga merupakan singkatan dari Disk Operating System adalah awal mula metode sistem operasi komputer yang digunakan oleh IBM. Layaknya perangkat komputer versi dahulu, tampilan dari DOS masih hitam putih, hanya tulisan dan tidak ada gambar yang ditayangkan, karena masih jadul dan belum ada antarmuka. Kelebihan dari sistem operasi ini yaitu ringan sehingga tidak menghabiskan banyak memori, ukurannya sangat kecil, memiliki kompatibilitas yang tinggi, serta kekurangannya adalah belum adanya antarmuka dan instruksinya hanya berupa tulisan, tidak ada grafis. Yang
Jenis yang kedua adalah Windows. Windows merupakan jenis operating system terbesar di dunia yang saat ini banyak diadopsi untuk mengakomodir kebutuhan sehari-hari. Mulai dari komputer instansi, akademisi, sehingga kebutuhan pribadi. Sekarang ini Windows menjadi operating system terbaik mengalahkan Linux dan operating system lainnya saat ini. Operating Windows mampu tampil menarik dengan visual grafis GUI. Sebagai informasi, operating system Windows sejatinya merupakan hasil revolusi dari Microsoft DOS yang beberapa tahun sebelumnya masih berbasis tulisan tanpa gambar. Kelebihannya, tampilan antarmuka user-friendly, kedua lebih mudah dalam proses instalasi, ketiga aplikasi operating system Windows melimpah. Dan kekurangannya adalah tidak open source, berbayar dan lumayan mahal, mudah diretas karena sistem keamanannya masih lemah, dan rentan terkena serangan virus. Yang ketiga adalah sistem operasi Linux. Linux diperkenalkan pertama kali oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 silam. Sistem operasi yang satu ini memiliki sifat open source, di mana penggunanya dapat memodifikasi dan mendistribusikan kembali secara bebas tanpa perlu lisensi. Berkat fleksibilitas ini, rata-rata pengguna Linux kerap kali memasang dan melakukan konfigurasi sendiri untuk membangun sistem. Penggunaan operating system Linux mayoritas juga paham akan teknologi, sehingga perkembangan Linux sangat pesat dibandingkan operating system Windows atau Mac operating system yang kebanyakan merupakan penggunaan sehari-hari. Kelebihannya adalah dari operating system Linux, yaitu open source, gratis, tidak ada biaya lisensi, perkembangannya sangat kencang karena dikembangkan banyak orang. Tapi juga mempunyai kekurangan, yaitu tidak dianjurkan bagi pengguna awam, aplikasi Linux terbatas, cara install Linux terbilang susah. Yang keempat adalah Macintosh Operating System, yaitu adalah sistem operasi eksklusif yang hanya terdapat di komputer Apple saja. Operasi sistem ini juga diluncurkan pada tahun 1984. Pertama kali digunakan untuk komputer bernama Lisa. Lisa tak lain adalah komputer hasil racikan Steve Jobs setelah ia menempuh perjalanan spiritual ke India. Di atas kertas, penggunaan sistem operasi yang satu ini memang tergolong relatif lebih tinggi sedikit dibandingkan penggunaan Windows. Pasalnya, produk Apple dari dulu sampai sekarang tergolong sangat mahal. Operating system ini juga memiliki kelebihan, yaitu lebih stabil, tampilan antarmuka cocok untuk kebutuhan multimedia, ketiga memiliki amanan tinggi dan tidak mudah diretas, yang keempat aman dari virus, tapi tidak menutup kemungkinan juga memiliki kelemahan atau kekurangan, yaitu harganya yang relatif mahal, kurang optimal untuk gaming, tidak open source. Yang terakhir adalah Unix. Unix sendiri merupakan jenis operating system komputer generasi lawas yang banyak digunakan hingga menjadi cikal bakal munculnya operating system masa kini. Saat ini, Unix sendiri sudah mempunyai banyak versi yang biasanya dipilih oleh penggunanya. Terkait keunggulannya dan daya tarik utama, ada beberapa aspek yang bisa dicoba, namun
dari segi pengguna Unix saat ini sudah sangat jarang digunakan. Kelebihan dari Unix yaitu tidak mudah terkena virus, gratis dan bisa digunakan dengan cuma-cuma. Dan kekurangannya adalah tampilan Unix kurang menarik, tidak memiliki banyak pilihan driver. Ya, teman-teman, terima kasih. Cukup sekian pemaparan presentasi saya. Semoga kalian tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Terima kasih. See you.